Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian pada siang hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini akan dibahas tentang materi pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu materi pelajaran matematika wajib kelas 10 di semester 1. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengalami pembelajaran, maka akan diharapkan siswa dapat yang pertama dapat menggambar grafik persamaan linear dua variabel, kemudian yang kedua dapat menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tugas yang sudah kalian kerjakan 5 soal untuk menggambar grafik ya. Oke, pembahasan tugas pertama kemarin itu ada 5 soal menggambar grafik persamaan, kemudian ada pertidaksamaan. Untuk soal yang pertama di sini ada gambarlah grafik persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, kita ingat kembali ya, dalam menggambar grafik dari persamaan linear dua variabel, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Jadi untuk lebih ringkasnya atau supaya kamu lebih paham, akan dibuat tabel sebagai berikut. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu di sini persamaan linear dua variabelnya, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 6. Kemudian ada x, ada y, dan kemudian x, y. Jadi menentukan titik potong, misalnya yang pertama di sini jika x sama dengan 0. Jadi jika x sama dengan 0, kita tutup 2x-nya di sini. Kita tutup x-nya ya. Sehingga jika x sama dengan 0, maka sisanya yang ini nih, yaitu 3y sama dengan 6, y-nya sama dengan 6 dibagi 3, maka y-nya sama dengan 2. Kita letakkan 2 di tempat y, di sini. Nah, tadi udah ketemu nih, 0 dengan 2, selanjutnya. Kita ganti jika y-nya sama dengan 0. Berarti kalau jika y-nya sama dengan 0, y-nya sekarang kita tutup. Jika y sama dengan 0, maka sisanya ini tadi. Berarti 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi 2, maka x-nya sama dengan 3. Kita letakkan 3. Sehingga titik potong yang kita dapatkan adalah 0,2 dan 3,0. Kemudian kita akan menggambarkan kedua titik potong tersebut pada koordinat kartesius. Oke, ini koordinat kartesiusnya ada sumbu x dan sumbu y. Kita letakkan terlebih dahulu titik 0,2. Titik 0,2 berada di atas, di sumbu y. Di sini, 0,2. Selanjutnya, titik 3,0. Titik 3,0 berarti berada di sumbu x. Berada di sebelah kanan, 3,0. Kemudian kita hubungkan menggunakan garis dari kedua titik tersebut. Seperti ini. Nah, jadi inilah garis yang biru ini merupakan garis persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Oke, lanjut ya ke soal yang kedua. Soal yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah y lebih dari negatif 4. Nah, jadi dalam menggambar pertidaksamaan linear dua variabel, ini caranya sama seperti kita menggambar persamaan linear dua variabel. Tetap kita tentukan titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Kita buat dulu tabelnya. Jadi, yang ini tadi kan tandanya lebih dari. Kita ganti dulu menjadi sama dengan. Ya, sama seperti tadi, jika x-nya 0, kita tutup x-nya. Jika x 0, maka y-nya sama dengan negatif 4. Langsung dapat y-nya di sini negatif 4. Selanjutnya, kita ganti lagi untuk y-nya 0. Kita tutup y-nya.
Untuk Y-nya sama dengan 0, maka 2X sama dengan negatif 4. X-nya sama dengan negatif 4 dibagi 2, maka X-nya sama dengan negatif 2. Kita letakkan negatif 2. Maka titik potongnya di sini adalah 0, negatif 4 dan negatif 2,0. Kita letakkan kedua titik potong ini pada koordinat kartesius. Ya, ini koordinat kartesiusnya ada sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, titik potongnya adalah 0, negatif 4. Berarti ini titik potong terhadap sumbu Y. Kita letakkan 0, negatif 4, yaitu berada di garis sumbu Y, di titiknya tadi 0, negatif 4. Maka di bawah, di sebelah sini. Ini 0, negatif 4. Selanjutnya, negatif 2,0. Negatif 2,0 berarti berada di sumbu X, berarti di sebelah kiri. Di sini letaknya, negatif 2,0. Nah, ini kan kita hubungkan nih, dihubungkan menjadi satu garis. Tapi kita lihat tanda pertidaksamaannya di sini adalah lebih dari. Hanya lebih dari, tidak ada lebih dari sama dengan. Karena dia hanya lebih dari, tidak memakai sama dengan, maka garis penghubungnya itu putus-putus, seperti ini. Ya, dia bukan garis yang solid, tetapi garisnya putus-putus. Kemudian, apalagi yang harus kita cari? Yaitu kita cari daerah penyelesaiannya, atau daerah yang diarsir, merupakan daerah penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Untuk menentukan daerah penyelesaiannya atau daerah yang diarsir, kita menggunakan uji titik. Nah, uji titik di sini yang paling mudah adalah menggunakan uji titik 0,0, yaitu yang berada di pertemuan garis sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita menguji titik menggunakan titik 0,0, berarti di sini X-nya 0 dan Y-nya 0. Kita substitusikan kepertidaksamaan yang ini, yang awal, yaitu 2X tambah Y lebih dari negatif 4. Kita ganti X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 0, menjadi 2 dikali 0 tambah 0 lebih dari negatif 4. 2 dikali 0 itu 0, ditambah 0 juga 0, maka kita dapatkan 0 lebih dari negatif 4. Nah, pernyataan yang ini ternyata dia bernilai benar. Ya, 0 itu lebih besar dari negatif 4. Bernilai benar. Karena dia bernilai benar, maka daerah arsirannya ini harus mendekati arah titik 0,0. Titik 0,0 kan berada di sini nih, pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Berarti arsirannya mengarah ke atas, mengarah ke titik 0,0. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3X kurang Y kurang dari 6. Sama seperti tadi ya, kita tentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Kita gunakan tabel. Kita tulis terlebih dahulu menjadi 3X kurang Y sama dengan 6. Oke, kita buat untuk X sama dengan 0, kita tutup X-nya. Sehingga jika X sama dengan 0, maka negatif Y sama dengan 6, maka Y-nya sama dengan negatif 6. Kemudian, jika Y-nya sama dengan 0, kita tutup Y-nya. Sehingga jika Y sama dengan 0, maka 3X sama dengan 6, X-nya sama dengan 6 dibagi 3, maka X-nya sama dengan 2. Maka titik potongnya kita dapatkan 0, negatif 6 dan 2,0. Kita gambarkan pada koordinat kartesius 0, negatif 6, yaitu tepat pada sumbu Y berada di bawah di sini 0, negatif 6. Kemudian 2,0 kita dapatkan di sini 2,0. Sama seperti nomor 2 tadi, ini tandanya, tanda pertidaksamaannya hanya kurang dari.
tidak memakai sama dengan ya. Tanda pertidaksamaannya kurang dari. Jadi karena tanda pertidaksamaannya kurang dari, tidak ada sama dengannya, maka kedua titik ini kita hubungkan menggunakan garis putus-putus. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya atau daerah arsirannya, kita menggunakan uji titik. Uji titiknya tetap kita menggunakan titik 0,0 ya. Jadi uji titik menggunakan 0,0 kita substitusikan ke pertidaksamaan awal, yaitu 3x kurang y kurang dari 6. Kita ganti x-nya dengan 0 dan y-nya dengan 0. Sehingga kita tuliskan 3 kali 0 dikurang 0 kurang dari 6. 3 kali 0 ini 0, dikurangi 0 tetap 0. 0 kurang dari 6 atau 0 lebih kecil dari 6. Maka pernyataannya bernilai benar. Karena pernyataan bernilai benar, maka arsirannya mengarah ke titik 0,0. Maka arsirannya ke kiri. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini, gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 4x tambah 2y lebih dari sama dengan 4. Masih sama, kita tetap mencari titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Kita gunakan tabel. Tanda pertidaksamaannya kita rubah dulu menjadi sama dengan. Ya, yang pertama, jika x sama dengan 0, kita tutup x-nya. Jika x sama dengan 0, maka 2y sama dengan 4. Ya, ini yang sisanya tadi. Berarti y-nya sama dengan 4 dibagi 2, y-nya sama dengan 2. Kita letakkan y-nya di sini, y-nya 2. Kemudian, ganti jika y-nya 0. Y-nya kita tutup. Jadi jika y sama dengan 0, maka 4x sama dengan 4. X-nya yaitu 4 dibagi 4, maka X-nya sama dengan 1. Jadi kita peroleh titik potongnya 0,2 dan 1,0. Kita gambarkan pada koordinat kartesius. 0,2 letaknya di sini 0,2. Kemudian 1,0 berada di sebelah kanan. Nah, ini kan tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Karena tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka kita hubungkan kedua titik ini menggunakan garis yang solid, bukan garis yang putus-putus lagi. Oke, kemudian kita mencari daerah penyelesaiannya atau daerah yang diarsir. Masih sama, kita menggunakan uji titik 0,0. Ya, kita substitusikan ke pertidaksamaan, berarti 4 dikali 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 4. 4 kali 0 itu 0, ditambah 2 kali 0, 0, berarti 0 ditambah 0 itu adalah 0. 0 lebih dari sama dengan 4. Pernyataan ini bernilai salah. Karena pernyataan yang bernilai salah, maka titik 0,0 ini bukan merupakan daerah yang diarsir. Berarti arahnya berlawanan, mengarah keluar ya. Terakhir, gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 5x kurang y kurang dari atau sama dengan negatif 5. Kita tentukan titik potongnya terlebih dahulu menggunakan tabel. Tanda pertidaksamaannya kita ganti dengan tanda persamaan atau dengan tanda sama dengan. Yang pertama, jika x-nya sama dengan 0, kita tutup x-nya. Jika x sama dengan 0, maka min y sama dengan min 5. Y-nya sama dengan 5 kalau seperti itu. Kita sama-sama kalikan dengan negatif 1. Oke, y-nya 5. Kemudian, jika y-nya sama dengan 0, kita tutup y-nya. Jika y sama dengan 0, maka 5x sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 dibagi 5, maka x-nya sama dengan negatif 1.
Jadi titik potongnya 0,5 dan negatif 1,0. Kita gambarkan pada koordinat kartesius 0,5 berada di atas, tepat di garis sumbu Y. Kemudian negatif 1,0 berada di sebelah kiri, tepat pada sumbu X. Ya, ini tanda pertidaksamaannya kan dia kurang dari atau sama dengan. Nah, ini kan ada tanda sama dengannya, berarti kita hubungkan kedua titik ini menggunakan garis yang solid, bukan garis putus-putus. Untuk daerah penyelesaiannya atau daerah arsirannya, kita gunakan titik 0,0 yang berada di sini, yang di tengah-tengah atau pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Kita substitusikan ke pertidaksamaan 5X kurang Y kurang dari sama dengan negatif 5. Jadi 5 dikali 0 dikurang 0 kurang dari sama dengan negatif 5. Yaitu kita dapatkan 0 kurang dari negatif 5. Pernyataan ini juga bernilai salah. Karena bernilai salah, maka arsirannya menjauhi titik 0,0. Maka arsirannya ke sebelah kiri. Oke. Nah, jadi ini saja untuk pembahasan tugas kalian tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi diharapkan memang kalian sudah dapat menentukan daerah penyelesaiannya antara dia tanda pertidaksamaannya lebih dari, kurang dari, maupun lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.